Hari ini Mbak Kevin dan adab kiring kita Mas Gilbert kembali lagi di Sekolah Minggu Online GKJ Tanjung Tirto. Nah adik-adik, tentunya pagi ini kita sudah diberkati oleh Tuhan yang sangat luar biasa, bukan? Nah sekarang Mbak Kevin mau mengajak adik-adik Sekolah Minggu buat mengangkat satu lagu pujian, yaitu Burung Pipit yang Kecil. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi anak-anak sekolah minggu akan mengikuti sekolah minggu. Kau berkati Tuhan, agar anak-anak sekolah minggu dapat mendengarkan segala sabda-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, supaya kita lebih semangat lagi, kita mau angkat satu lagu pujian, Saya Bukan Pasukan Berjalan. Musik. Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Bu Mira. Hai, selamat pagi adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Bu Mira berharap kalian selalu dalam keadaan sehat, gembira, dan semangat ya. Oke, gimana? Udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Alkitabnya sudah disiapin apa belum? Oke, yang belum disiapin, siapin dulu ya Alkitabnya. Kalau sudah semua, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat, penyertaan, kesehatan, keselamatan yang telah Engkau berikan pada kami setiap hari. Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur kami dapat bertemu kembali dalam sekolah minggu online. Engkau berkati kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya kami dapat melakukan apa yang telah Engkau firmankan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik yang udah siap Alkitabnya, kita buka bersama-sama ya. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang pertama sampai yang ke-21. Kita baca bersama-sama ya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka
untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan 11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Nah, adik-adik, sebelum kita lebih jauh berbicara tentang kisah Petrus, kita mau melihat dulu ya video berikut ini. Selamat melihat dan menonton dengan gembira. 나를 적시셨고 그 살찌져 나를 먹이셨네.
지시셨고 그 살찌죠 나를 먹이셨네 나를 찾으시고 그 몸 죽여 나를 살리셨네 그 피 흘려 나를 적시셨고 그 살찌죠 나를 먹이셨네 Nah adik-adik, bagaimana video tadi? Di video tadi menceritakan bahwa Petrus adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Namun pada saat Tuhan Yesus ditangkap dan akan disalibkan, Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak berapa kali? 3 kali ya. Petrus menyangkal bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Akan tetapi pada waktu Tuhan datang, setelah Tuhan Yesus bangkit, dia kembali mendatangi Petrus dan menanyakan kembali kepada Petrus, dan Tuhan Yesus menanyakan 3 kali kepada Petrus dengan pertanyaan yang sama, apakah kamu masih mengasihiku? Lalu Petrus menjawab, ya Tuhan, aku sangat mengasihimu. Lalu Tuhan Yesus bertanya kembali dengan pertanyaan yang sama sampai 3 kali, dan Petrus pun juga menjawab dengan 3 kali jawaban yang sama bahwa ia tetap mengasihi Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengampuni Petrus yang pernah menyangkalnya dan memberi kekuatan untuk Petrus berani menjadi saksi Kristus. Seperti yang diceritakan dalam Alkitab tadi adik-adik, Petrus ketika orang-orang mengira bahwa orang-orang yang kepenuhan Roh Kudus itu mabuk, lalu Petrus dengan berani dia berdiri di tengah orang banyak bahwa mengatakan kalau mereka bukan mabuk, mereka kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus di sini tadi dinyatakan seperti apa? Ya, seperti nyala api, lidah-lidah api ya adik-adik. Nah berikut ini Bu Mira ada sebuah cerita nih. Kalau tadi Petrus berani bersaksi, menjadi saksi Tuhan dengan berani menyatakan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Lalu untuk anak-anak sekolah minggu, bagaimana cara kita untuk menjadi saksi Kristus? Apakah seperti Bapak Pendeta berdiri di mimbar memberitakan firman Tuhan? Tentu tidak ya adik-adik. Untuk adik di sekolah minggu, kita harus berani menjadi saksi Kristus dengan berprestasi di sekolah, dengan berbuat baik. Ketika teman-teman kita membutuhkan bantuan, kita harus siap untuk membantu teman-teman kita. Lalu dengan apa lagi ya adik-adik? Ya tentu dengan sikap kita. Sikap kita menyatakan kasih Kristus. Kita harus mengasihi, kita harus berani untuk memaafkan orang-orang yang sudah berbuat tidak baik kepada kita.
seperti cerita berikut ini. Nah, suatu hari ada seorang anak yang berasal dari Jayapura bernama Freddy. Tentu dari Jayapura adik-adik tahu ya, dia anak yang berkulit hitam, rambutnya keriting. Nah, ayahnya ini adalah seorang pendeta. Waktu itu ayahnya harus meneruskan pendidikan S2 di Yogyakarta. Nah, setelah berpindah ke Yogyakarta, Freddy ini dimasukkan ke sekolah negeri. Di sekolah ini, karena dia berbeda dengan teman-teman yang lain, lalu dia mendapat bulian dari teman-temannya. Dia sering diejek, hitam, keriting, begitu. Lalu Freddy ini karena terlalu sering dikata-katai, dibully temannya, dia menjadi marah dan emosi. Lalu dia memukul temannya. Tapi karena dia hanya sendirian, dia dikeroyok oleh teman-temannya yang banyak itu. Lalu dia pulang, dia menangis. Lalu ayahnya yang seorang pendeta ini menanyakan kepadanya, "Kenapa kamu menangis?" Lalu Freddy menceritakan semua yang dialami di sekolah. Lalu ayahnya memberitahunya bahwa kamu tidak seharusnya marah, tidak seharusnya memukul temanmu. Tapi kan aku diejek, ayah, masa aku harus diam aja? Tidak apa-apa, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap berbuat baik. Apapun yang orang-orang lakukan kepada kita, seburuk apapun orang memperlakukan kita, kita harus menyatakan kasih Kristus, bersaksi bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap berbuat baik walaupun kita sudah disakiti. Nah, ayahnya lalu memberitahu, "Besok kamu bawa aja 1 kaleng roti ini ke sekolah." "Untuk apa ya? Kok aku ke sekolah suruh bawa kue?" "Iya, nanti kalau ada temanmu yang membuli kamu, mengata-ngatai kamu, kamu beri 1 kue ke temanmu itu." Lalu Freddy menurut dan patuh apa yang dikatakan oleh ayahnya. Keesokan harinya di sekolah, Freddy membawa 1 kaleng kue yang sudah diberikan ayahnya. Dan benar saja, waktu teman-temannya kembali membuli dia, mengejek dia dengan kata-kata yang tidak baik, Freddy tidak membalas dengan mengata-ngatai yang tidak baik juga, tapi Freddy memberi 1 kue kepada temannya itu. Ketika ada yang ngejek lagi, Freddy memberi 1 kue lagi. Lama-lama temannya heran, "Kamu kenapa? Kita kan sudah mengejek kamu, kok kamu malah memberi kita kue?" Lalu Freddy berkata, "Ya, karena Tuhan Yesus mengajarkan kepadaku bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, harus membalas kejahatan dengan kebaikan." Nah, setelah itu teman-temannya semuanya menjadi mengerti. Dan setelah kejadian Freddy memberi kue itu, teman-temannya tidak lagi membuli Freddy. Mereka menjadi berteman baik dan mereka menjadi kawan dekat dengan Freddy. Nah, adik-adik, dari kisah Freddy tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus berani menjadi saksi Kristus. Selain berprestasi di sekolah, kita harus menunjukkan sikap kita yang mencerminkan kasih Kristus. Dan untuk cerita Alkitab ini sekian dulu ya adik-adik. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap gembira, tetap semangat, dan jangan lupa pakai masker ya kemanapun kita pergi. Dadah. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Sekarang kita mau membawa persembahan untuk Tuhan ya. Untuk itu kita akan angkat 1 lagu pujian, beri syukur.
persembahan yang sudah terkumpul nanti bisa dititipkan papa atau mama ya, supaya nanti bisa dibawa ke gereja. Sekarang kita mau berdoa, doa syafaat dengan Mbak Ketin ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, Kau berkati persembahan kami Tuhan, agar persembahan ini dapat berguna untuk sekolah minggu ke depannya, dan virus corona ini segera selesai agar anak-anak-Mu dapat berkumpul kembali. Tuhan, Kau berkati juga bangsa dan negara ini Tuhan, kiranya program yang dicanangkan oleh pemerintah segera selesai dan kami dapat berkumpul kembali. Kau berkati juga Tuhan orang tua kami, agar orang tua kami dapat mendidik kami di rumah sejalan dengan perintah-Mu. Nah adik-adik, sekarang kita melanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kuasa dan kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu online pada hari ini, kita akan bersama-sama memperbarui iman kita dengan menyatakan pengakuan iman rasul. Tangan kanan letakkan di dada sebelah kiri ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, sudah memperbarui iman, pengakuan iman rasuli. Maka sekarang tiba saatnya kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita sudah selesai di penghujung acara ya. Sebelum penutupan, kita menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Ku Menang, Ku Menang. Musik. Sekolah minggu hari ini telah selesai ya. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Dadah.